Bu, selamat siang, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Nama kamu Marti ya? Ibu. Kamu datang ke sini pasti ada yang ingin disampaikan atau ingin diceritakan? Ada Bu, saya mau bercerita Bu. Mau bercerita? Iya Bu. Ibu sangat senang jika ada anak-anak yang ke ruangan ini, baik itu untuk bercerita atau apapun itu. Dari raut wajah kamu memang sangat kelihatan sepertinya sedang tidak baik-baik saja ya. Iya Bu. Iya. Sekarang kamu sudah kelas berapa, Marti? Sudah kelas 11 Ibu. Sudah kelas 11? Iya Bu. Kemarin kelas 10 kita pernah bertemu ya? Iya Bu, pernah Bu. Iya, itu hari kamu juga ada sedikit cerita sama ibu. Dan itu sudah berapa ya? Sudah beberapa bulan yang lalu. Iya Bu, agak sudah lama Ibu. Sudah lama ya, Iya, berarti mungkin ada yang ingin Marti sampaikan lagi ke ibu, makanya Marti kesini ya. Iya Bu, ada Ibu. Ada. Marti kan sudah pernah melakukan konseling sebelumnya ya dengan ibu. Iya Bu. Ya, apakah Marti masih ingat apa itu konseling dan asas-asasnya? Lupa-lupa ingat Ibu. Lupa-lupa ingat? Iya Bu, karena sudah lama nih. Ya sudah lama ya. Iya Bu. Baik, kalau begitu ibu akan jelaskan kembali apa itu konseling dan asas-asasnya. Iya Bu. Nah, konseling itu proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh konselor, yaitu ibu sendiri kepada konseli. Nah, tujuannya yaitu untuk menyelesaikan masalah dari apa yang dihadapi oleh Marti. Nah, kemudian Marti datang ke sini dengan sukarela atau terpaksa? Sukarela Bu. Sukarela. Iya Bu. Terima kasih kalau Marti sudah datang dengan sukarela. Kemudian di sini ibu harap Marti bisa terbuka menceritakan kepada ibu apa yang Marti alami supaya kita dapat mencari solusi bersama-sama ya. Ya Bu. Kemudian segala sesuatu yang Marti sampaikan ke ibu itu menjadi rahasia kita, hanya Marti, ibu dan Tuhan yang tahu Ibu. ya. Jadi jangan takut untuk menceritakan apa yang Marti alami ya. Ya Bu, siap Ibu. Ya. Bagaimana Marti, sudah mengingat kembali apa yang telah ibu sampaikan? Ya Bu, sudah Ibu. Sudah ya. Iya Bu. Oke. Marti sudah nyaman bercerita di sini atau kita akan pindah tempat? Sudah nyaman nih di sini Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Marti butuhkan untuk kita bercerita? Mungkin sekitaran 15-20 menit Ibu, karena setelah ini masih ada pelajaran Ibu di kelas. Jadi oh iya, nanti sekarang kan sudah jam 11.00. Nanti Ibu ingatkan kalau sudah tepat waktu ya. Ibu. Iya. Marti sudah nyaman di sini atau kita pindah ke tempat lain? Nyaman Ke ruang konseling. Nyaman di sini Ibu. Nyaman di sini ya? Iya Ibu. Oke. Kalau begitu Marti sudah siap menceritakan? Siap Bu. Siap? Siap Ibu. Oke, kita mulai ya. Ya Bu. Ya, silakan. Jadi begini Bu. Ya. Saya suka sama seseorang Ibu. Sudah lama nih saya suka sama ini orang. Baru dapat mau feedback dari ini orang, tapi kayak bagaimana ya Bu, kayak membingungkan itu caranya kasih feedback Ibu. Membingungkan Ya Ibu. Membingungkan bagaimana? Begini Bu, saya kan sudah lama mensukai ini orang ya. Lalu tiba-tiba ada komunikasi sama ini orang Bu. Nah satu organisasi dengan orang ini Bu, jadi kayak sering bertemu baru
ada tiba-tiba tuh hari ada kayak kerjasama ibu, kayak buat apa ya, kayak semacam ada kerjasama dalam itu organisasi bu. Baru saya satu kelompok dengan ini orang ibu. Nah mulai di situ mulai komunikasi bu. Lama-kelamaan kayak makin apa ya, makin dekat sama ini orang yang kusuka ibu. Kayak mulai sering kasih kabar, sering komunikasi di situ bu. Baru kan kayak tahu ibu bilang saya suka ini orang. Ya, dia tahu. Ya, tahu ibu. Karena saya ini cegil bu. Cegil? Iya bu. Cewek gila ya? Bukan ibu. Lah terus? Cegil tuh bu, kayak misalnya kayak sementara chatan tuh bu, baru tidak narespon spam chat bu, kayak kenapa kok tidak balas sih. Terus baru kayak di situ kental sekali bu kalau saya suka ini orang. Terus tapi kayak di situ masih cuek di situ bu, cuek abis malah. Cuek? Iya bu, cuek sekali. Baru lama-kelamaan saya kayak mulai menghindar bu, karena aku bilang kayaknya ini orang tidak bisa dilulukan begitu bu. Kayak enggak bakalan suka balik kak bu. Terus baru tapi kalau saya hilang tuh bu, tiba-tiba muncul lagi bu, kayak cari kak. Kayak tiba-tiba datang lagi bu, kayak bolak-balik datang cuek. Kalau dia cuek, saya yang cegil. Kalau saya yang hilang, nggak cari kak juga bu. Jadi kayak bingung kak di situ bu. Baru kayak pas itu hari bu, kayak ada momen dimana kayak kusimpulkan bu, kalau ternyata mungkin ada juga apa ya, kayak terdapat perasaan yang sama ya. Iya, kayak suka kak bu. Kasih kenal kak ke teman-temannya. Tidak malu juga apa ya, komunikasi sama saya. Kalau ada teman-temannya kasih kenal kak, di situ kayak berpikir oh mungkin mulai suka sama saya bu. Tapi tiba-tiba menghilang bu, kayak hilang, kayak tidak ada bang apa begitu, kayak langsung pergi. Kayak maksudku kayak saya dispesialkan, baru tiba-tiba kayak diabaikan lagi. Iya bu, kayak langsung hilang tanpa nggak tahu kenapa. Jadi kayak di situ bingung bu. Saya kayak mau bagaimana. Saya coba biasa itu coba kak ceti biasa, tapi cueki kak bu. Bahkan sekedar baca bang gitu chatku tidak balas gitu bu. Tiba-tiba jadi kayak bingung sekali kak bu, kenapa tiba-tiba hilang kabar, tiba-tiba cuek, bingung sekali bu. Oke, dari cerita Marti, ibu ingin merangkum. Jadi Marti ini suka sama seseorang. Nah, kemudian lama-kelamaan orang ini tahu kalau Marti suka sama dia. Ya bu. Oke. Terus sebenarnya dia memberikan feedback. Ya bu. Ada. Jadi Marti merasa kalau dia juga suka dengan Marti ya. Ya bu. Tapi itu kayak dia memberikan feedback tapi hilang lagi, memberikan hilang lagi. Ya bu. Begitu. Hilang ya bu. Kalau sekarang hilang total atau bagaimana? Dibilang hilang total juga. Dibilang iya, dibilang juga tidak bu. Karena saya kan punya hobi bu, main game. Nah di game itu saya juga
berteman sama dia di dalam game ibu. Nah, kalau main game kan dulu tuh bu, kalau saya main game tuh diajak mabar sama dia bu, kayak main bareng, kayak main bareng sama dia. Tapi sekarang sama-sama online di game tuh bu, kadang mabar tapi sudah tidak kayak suasana dulu bu. Biasanya kan dulu kalau saya sama mabar sama dia tuh bu, kayak baku bicara di dalam game, bertegur, intinya bertegur sapa lah bu, begitu kayak komunikasi. Tapi sekarang sekedar main aja tanpa saling bicara, selesai sudah tidak asik dulu bu. Jadi ini ada penurunan. Iya bu, kayak diterbangkan tapi dijatuhkan ibu. Ya, jadi intinya di sini si dia tahu kalau Marti suka sama dia, tetapi dia kayak kamu ditarik ulur ya. Iya ibu. Tapi respon dia tidak tidak se-excited dulu ya. Iya bu. Sekarang sudah berbeda. Iya. Nah, sebenarnya di sini yang Marti inginkan itu bagaimana? Begitu bu, saya mau supaya kayak kayak aku tahu posisikan diriku bu, karena kan kayak dulu kayak nembut seolah-olah suka kak juga, tapi kan menghilang nih bu. Nah, saya penasaran bu, maksudnya kenapa kayak tiba-tiba menghilang? Kalau memang sudah mau menjatuh, maksudnya komunikasi kayak nabalas itu komunikasiku supaya aku tahu posisikan diri, supaya tidak mengemis kaki dia bu, karena kayak seolah-olah saya perempuan tapi saya mengemis kayak itu cowok ibu. Jadi di sini yang kamu inginkan sebenarnya itu kejelasan dari dia ya, dia sebenarnya perasaannya itu bagaimana. Ya, Oke. Nah, untuk mengetahui bagaimana perasaannya dia, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu bertanya kah atau bagaimana? Iya bu, kan saya chat dia bu. Saya tanya, kenapa kamu tiba-tiba diam, tiba-tiba cuek, tapi responnya cuma ada bilang ndaji. Iya bu, setelah itu nggak ada bu. Sampai di situ percakapannya. Jadi Marti sebenarnya sudah bertanya ya, kenapa dia ini menghilang, ya bu, atau tidak merespon kayak gitu ya. Ya bu. Tapi jawabannya ini sangat sederhana sekali ya, ndak Ji? Oke. Intinya di sini Marti sudah berusaha bertanya kan, tapi hasil dari yang Marti lakukan itu tidak sesuai dengan Marti yang Marti harapkan. Tidak ada jawaban dari si dia ya. Karena menurut ibu ndak Ji, itu bukan jawabannya. Ya, itu bukan jawaban. Nah, sekarang kira-kira yang Marti ingin lakukan ke depannya itu bagaimana? Bagaimana rencana Marti? Kalau saya pribadi sekarang sudah mulai bodo amat dengan dia bu, kayak mulai menghindar, walaupun biasanya kayak kepikiran bu, kenapa kayak biasa bu, anak zaman sekarang itu bu, kayak tiba-tiba gamon gitu bu. Tapi mulai sekarang saya kayak rencana bu, mulai kayak menghindar, hilang begitu juga kayak dia menghilang, saya pun akan menghilang begitu. Kayak harus mencueki dan harus mau juga mulai lupakan itu cowok bu, karena cowok bukan cuma dia. Ini ibu ada sesuatu hal yang ingin ibu ceritakan, mungkin nantinya akan menjadi pegangan atau atau jalan keluar lah untuk Marti bisa melakukan bagaimana ke depannya. Nah, suatu hari ada seorang laki-laki, dia pergi ke toko, dia melihat tas. Nah, tas ini dia tertarik untuk membelinya untuk ibunya. Kemudian
ia bertanya kepada resellernya mengenai harga. Nah, dia itu tidak mempersalahkan soal harga. Dia mampu untuk membeli tas itu dan dia sangat tertarik sebenarnya. Namun dia masih bingung apakah dia akan membeli tas ini atau tidak. Nah, kemudian dia bertanya kepada resellernya, dia berkata kepada resellernya, saya akan pikir-pikir dulu. Jika saya tertarik, saya akan mengambilnya. Nah, kemudian resellernya ini keesokan harinya dia menghubungi laki-laki ini. Nah, dia mengatakan tas ini sell 10%. Nah, sell 10%, tetapi laki-laki ini tidak mengatakan bukan soal harga yang saya permasalahkan. Saya mau pikir-pikir dulu apakah tas ini sudah benar-benar cocok atau bagaimana. Nah, kemudian besoknya lagi si reseller ini menghubungi kembali. Beberapa kali dihubungi sampai 50%. Nah, kemudian terakhir itu reseller menghubungi laki-laki ini, tapi respon laki-lakinya dia mengatakan begini, kenapa ya saya itu kayak dikejar-kejar terus, seolah-olah tas yang awalnya ini mahal kayak turun drastis kan. Sebenarnya dia sangat tertarik sekali, tetapi karena ini bukan soal harga, tapi dia memikirkan cocok atau tidaknya. Nah, mungkin karena dia sudah risih, karena dihubungi terus oleh reseller, akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengambil tas itu. Jadi di sini kalau menurut ibu dari cerita ini kita jangan terlalu mengejar ya Bu dari cerita ini. Nah, nanti Marti simpulkan sendiri apa yang akan Marti lakukan ke depannya. Ini cuman cerita dari ibu ya, makna yang Marti dapatkan entah itu mau digunakan atau tidak itu terserah Marti ya Bu. Nah, itu saja dari ibu. Bagaimana dari Marti? Oke Bu, dari cerita ibu tadi menarik sekali Bu. Banyak yang saya pelajari dari cerita ibu. Menurut saya cerita ibu itu yang mengajarkan saya untuk tidak terlalu mengejar seseorang, apalagi saya ini juga perempuan. Ya, kodratnya biasa perempuan itu dikejar ya, bukan mengejar. Tapi ibu cerita ini tidak sembarang karena tadi Marti juga mengatakan kalau Marti memang ingin berhenti ya, jadi ibu kaitkan dengan cerita ini. Ya, begitu saja dari ibu. Bagaimana perasaan Marti sekarang? Sudah lega Bu, karena lama sekali nih ditanggung ceritanya Bu, jadi sudah sangat lega berbagi cerita dengan ibu. Saya juga berterima kasih sama ibu karena sudah memberikan solusi, mau juga mendengarkan cerita saya Bu. Oke, kalau begitu ini waktunya sudah kurang 5 menit lagi ya Bu, kamu masuk kelas ya Bu. Mungkin kalau Marti ingin bertemu ibu selalu terbuka ya Bu, kapanpun Marti silahkan datang. Yang penting di atas jam 4 ya, jam 4 sore karena ibu sudah di rumah kalau jam 4 sore. Ya Bu, aman ibu. Oke. Sampai di sini pertemuan kita ya Marti. Ya Bu. Kita nanti akan bertemu di lain hari. Ya Bu. Jika Marti membutuhkan. Ya. Oke.